Waalaikumsalam ya. Terima kasih nih kita bisa ngobrol di pagi hari ini. Senang juga udah dikasih kesempatan sama Bunda Asri buat apa ya, buat memberikan atau tanya-tanya hal ya. Oke, boleh lah kita ngobrol aja ya di sini ya. Jadi gimana nih pembelajaran di kelas nih? Lagi belajar tentang apa nih? Kalau di kelas untuk 3 hari terakhir lah ya, kita memang temanya itu kan lebih ke Indonesia. Nah kalau di kelas 1 memang dimulai dari terdekat, lingkungan terdekat dari sekolah. Nah otomatis kita harus ini tuh Bun, anak-anak tuh biar tahu alamat sekolahnya itu apa. Kalau untuk alamat dia, untuk rumah sendiri itu udah pernah kita lakuin. Nah sekarang bagiannya itu adalah alamat dari sekolah. Nah itu kan kita di sekolah itu ada nomor berapa, nama gangnya apa, terus kelurahan, kecamatan dan sebagainya. Nah kita diawali dari kemarin tuh apa sih RT itu gitu, RW itu tuh apa gitu. Nah terjawab ketika mungkin kalau misalnya kita bisa berkunjung ke kantor kelurahan, itu bisa terjawab tuh RT, RW, berapa banyaknya dan sebagainya. Dan secara konkret juga kalau kita kelas 1 gitu ya, kelas 1 ke kantor kelurahan itu terlihat gitu. Nah sekaligus juga nih Bun, sebenarnya ada problem di kelas. Kira-kira nih apa nih yang kita bisa diskusikan ya kaitannya dengan mungkin problem yang tadi Bunda Uli sampaikan. Ya problemnya itu kalau misalnya dirasa jadi terkait emosi keberanian terkait mungkin kalau misalnya di sekolah karena udah sering setiap hari, nah kita mau coba bagaimana teman-teman ini berkomunikasi selain dari kita di sekolah, selain dari keluarganya di rumah gitu. Nah kita mau coba nih berangkat ke kantor kelurahan. Oke, berarti kita mau memberikan apa ya, bekal ya di anak-anak tentang bagaimana cara mengelola keberanian dan juga mengelola komunikasi nih ya, bagaimana cara berkomunikasi ya dengan orang yang masih baru, lingkungan yang baru ya. Nah, perencanaan untuk menuju ke sananya bagaimana nih Bunda Uli? Nah itu kita pertama itu kita mau ngasih tahu kita kesana itu pakai apa, terus kita jelasin juga bagaimana tempatnya ada di mana, dari sekolah menuju ke kantor kelurahan. Bukan kita ke kantor kelurahan Kenanga ya, kita memang di sekolah itu kan ada 2 ya Bu, kelurahan Kenanga sama kelurahan Nerokto. Nah kita dulu mau rencananya memang mau ke sana. Nah ke kantor kelurahan itu di hari Rabu. Hari Selasanya kita persiapannya itu adalah pertama kita ngasih tampilan gitu ya, kita menggunakan Google Earth. Dari sana kita memberitahu bahwa tempatnya sekolah alam itu di mana ya. Kita dari besar dulu Indonesia sebagai negara, provinsi yaitu Banten, diperkecil lagi tuh di Google Earth, kita tahu kota Tangerang itu bagaimana gitu, sampai ke kecamatan, sampai ke kelurahan, kelurahan Kenanga gitu. Itu dimulai dari bagaimana duduknya atau letaknya sekolah alam. Terus kita kasih tahu tuh di Google Earth bagaimana jalan dari sekolah alam ke Kenanga, kantor kelurahan Kenanga. Terus kita ngelewatin nama gangnya apa, gang Bede gitu. Kita lurus belok, terus di dekat potok-potokannya kita kasih tahu tuh ada rumah warga, kemudian ada posyandu dan
dekat sekolah sampailah ke kantor kelurahan. Jadi secara visualnya tuh anak-anak dikasih tahu tuh Bun. Oke, jadi sebelumnya sudah diberi gambaran dulu ya, Ya. sebelum mau perjalanan ke sana, jalannya lewat mana, pakai apa, Iya. gitu ya, sudah diinformasikan Udah. ya. Nah, untuk mendukung tadi gitu ya soal keberanian, dan kita kan pengennya berdiferensiasi gitu ya Bun, untuk mengaplikasikannya itu. Jadi teman-teman itu membuat pertanyaan terkait apa yang harus ia tanyakan ketika sampai di kantor kelurahan. Kita kasih tahu, nanti kita ketemu sama Pak Lurah, kepala kelurahan Kenanga. Terus di situ juga kita kasih bantuan pertanyaan juga sih, terkait contohnya misalnya siapa nama bapak lurahnya gitu. Nah, dari teman-teman kemarin sih alhamdulillah ada yang tanya berapa karyawannya. Terus mereka tanya juga, sempat lucu sih, ada yang mau tanya berapa dibayarnya. Gitu kan. Tapi kita di situ kita kasih tahu kalau ada hal-hal yang menurut orang lain itu sopan dan tidak sopan. Nah, kalau kita menanyakan gaji gitu kan, itu adalah bagian yang tidak sopan gitu kan. Jadi itu terus ada ruangan gitu, pertanyaan ke ruangan, di sana ada apa saja gitu, berbagai macam. Nah, itu sih yang alhamdulillah dari teman-teman punya ide untuk bertanya apa ya ketika nanti sampai gitu. Nah, eksekusinya nih. Oke, itu kan ada persiapannya ya. Nah, eksekusinya seperti apa nih? Nah, eksekusinya nih ketika udah kita kasih tahu bagaimana pijakan ya sebelum berangkat, kita nggak boleh tuh namanya memegang sembarangan gitu. Kalau keluar apapun itu kita nggak boleh pegang sembarangan, harus ini dan sebagainya. Nah, kita jalan ke sana, ketika sampai ke kelurahan kita dikasih tempat aula gitu ya, aula pertemuan. Di situ juga ada bapak lurahnya. Nah, ketika bapak lurahnya itu udah berkenalan, ngasih tahu. Nah, ketika bapak lurahnya bilang, mungkin dari teman-teman ada yang mau tanya. Terus gitu kan ya, diem tuh gitu. Terus itu perlu ada penguatan dari kita tuh sebagai guru. Itu sih yang kita juga heran, kok jadi ini gitu, padahal di sekolah tuh kelihatannya padahal sudah diberikan pijakan, sudah dikasih bekal. Dan bekalnya itu ketika dia bertanya sama orang, itu kan udah di tema-tema sebelumnya tuh ya, nanya sama guru, terus nanya ke warga sekolah gitu, bahkan seluruhnya dia hampir kalau dikuatin, tuh juga nguatin lagi dari teman-teman kenal apa enggak, di salah satu tetap dari yang mungkin kita kasih pijakan sama dia atau stimulus bahwa ini siapa itu kita coba ulangin tuh gitu kan. Itu tapi semuanya alhamdulillah. Nah, ketika di luar deh kayak gitu, jadi ayo nggak apa-apa yang ini buat. Dan ini kita ngobrol kaitannya dengan tindak lanjut yang kemarin sudah dilakukan ya, bagaimana membangun keberaniannya anak-anak gitu ya, serta pola komunikasinya gitu. Oke. Jadi Bunda Uli, strateginya setelah dari sana rencananya mau ngapain nih? Setelah dari kantor kelurahan, sebenarnya hari ini nih kita mau namanya itu recalling. Jadi apa yang mereka ingat, menggambar. Terus kemarin kita sempat refleksi sih setelah dari kantor kelurahan gitu. Teman-teman kenapa kalau ketika diminta bertanya itu malah diem, terus ada yang jawab bingung bun, malu bun gitu. Itu sih dari kebanyakan dari mereka. Berarti ini kan kaitannya dengan keterampilan sosial emosionalnya anak ya gitu. Mungkin nanti setelah saya observasi ya di kelasnya Bunda Uli, terus kita ngobrol lagi ya, coaching satu pertemuan lagi untuk kita bicara tentang
mengelola emosinya anak-anak. Tapi saya mau lihat dulu nih gimana di kelas. Kalau kemarin kan di lapangan, mungkin nanti saya bisa lihat di videonya ya, gitu ya. Saya bisa review di videonya karena sudah dilaksanakan kemarin. Berarti hari ini saya izin kita ngobrol dan saya observasi di kelas Bunda Uli dulu ya tentang tindak lanjut yang kemarin. Terus setelah kita ngobrol lebih lanjut ya tentang apa yang harus dilakukan ya untuk membangun sosial emosi. Ya, jangan-jangan memang sebenarnya Bunda Uli sudah lakukan di kelas tapi tidak menyadari, tinggal penguatan aja misalnya seperti itu. Insya Allah nanti kita ngobrol lebih lanjut ya. Oke, terima kasih Bunda Uli. Kita ketemu di kelas nanti ya saat observasi, dan selanjutnya kita ngobrol lebih lanjut tentang bagaimana mengelola kesulitan yang Bunda Uli sampaikan tadi. Terima kasih. Terima kasih juga Bunda Asi. Alhamdulillah, terima kasih nih teman-teman yang sudah masuk pertanyaan. Sekarang Doli mau tanya, teman-teman kemarin itu ngapain aja di kantor kelurahan? Jalan-jalan, berkenalan, jalan-jalan, terus apa lagi? berkunjung Nah, kegiatannya berkunjungnya apa aja? ke aula. Ke aula. Ngapain di sana? Mengenali ruangan. Apa? Mengenali ruangan. Mengenali ruangan. Tadi sama Pak Wahana ini. Oke. Lagi. Apa lagi? Jangan lupa polisi. Oh iya, berkenalan sama polisi. Iya, berkenalan sama Pak Polisi. Nah, sekarang Doli, karena kemarin kita habis kemana? Kantor kelurahan Kenanga. Kantor Kelurahan Kenanga. Jadi sekarang teman-teman mau menggambar terkait kemarin teman-teman kunjungan ke kantor kelurahan. Bunda, terkait itu apa, Bun? Apa? Terkait tentang ya, aku udah tahu. tentang kemarin teman-teman kunjungan. Tadi teman-teman udah ngasih tahu tuh apa aja tadi, ngapain aja tadi kemarin? Tahu nggak? Ke aula, terus apa lagi? Berkenalan dengan Pak Lurah. Nah, semua yang teman-teman ingat nih, boleh teman-teman gambar, teman-teman ceritain kemarin ngapain aja ke sana. Boleh gambar apa, nanti teman-teman tolong kasih tahu. Dan kalau misalkan yang bisa menulis, bisa teman-teman kasih tahu ini yang kasih bacaannya apa. Paham? Apa? Siapa yang mau tanya lagi? Apa? Tapi ini ngomong nih. Apa ya? Apa? Maksudnya? Nanti kalau belum Ya, pas setelah free play. kalau udah selesai setelah selesai kalau ingat aku bilang gitu Kira-kira kita bisa ngapain? ganti baju. Ingatnya aja, Bun. Ya, Ganti baju. ya bisa. Apalagi Bun, lagi yang mau tanya? Sebisanya. Itu gambarnya seingat kita. Iya, betul. Apalagi? Udah cukup? Udah keingat? Ya. Coba kalau ada yang belum keingat, merem. Cuma yang merem.
merem. Sambil tarik nafas, keluarin sambil teman-teman inget kira-kira yang kemarin teman-teman ngapain aja. Lihat di situ ketika teman-teman merem, teman-teman melihat apa aja, boleh di gambar ya. Kalau misalnya teman-teman udah ingat, boleh langsung deh digambar ya. Ya, lagi berusaha diselesaikan ya. Oke, paham semua? Ada yang mau tanya lagi nggak? Enggak. Ada. Kelompok kan udah dapat satu orang dapat satu kotak buat. Jadi kalau mau berdua harus tunggu kelompoknya buat. Kalau bisa bareng-bareng dulu sama kelompoknya. Ya. Siapa tahu misalkan ada yang kelompoknya kok ada yang ngomong kayak gini. Aku lupa, terus teman-teman boleh deh kasih tahu. Kira-kira kemarin kamu ada ngapain? Coba bantu kita. Kira-kira gimana? Terusnya sama yang mana? Sama yang masuk atau yang tidak masuk? Ya, alhamdulillah ya kemarin saya sudah masuk ke kelas 3 ini kan nanti dari kesempatan yang ini lihat anak-anak yang luar biasa gitu ya. Jadi yang kemarin udah Uli lakukan di kelas kunjungan sebelumnya, gimana perasaan Bunda Uli? Alhamdulillah sih ya Bun. Kalau misalnya perasaan ya sesuai ya, karena yang kita mau tuju gitu, alhamdulillah tercapai. Nah, ada yang benda ya gitu ya. Iya. Yang perlu direfleksi deh gitu. Dan juga kemarin kalian kan kalau misalkan di kelas banyak dia tanpa henti gitu kan, kalau misalkan dia tanya sebagainya. Tapi alhamdulillah sih senang bagus sama teman-teman terus juga. Jadi kira-kira kenapa ya teman-teman nih ketika ketemu sama orang baru di kelurahan itu nggak berani bicara, kira-kira apa ya sebabnya? Ya mungkin kalian ya kemarin aku sempat bicara juga tuh ya. Ya dengan dia masih belum sering ketemu orang baru itu sih yang jadi penyebab kalian dari teman nggak langsung ngomong gitu, nggak langsung ngomong dia udah tahu nih apa yang dia mau tanyain, cuman kayak mas rasa gitu tuh. Jadi kita penguatan kamu mau naik apa dapatnya deh ini boleh dari jadi kayak ada penguatan itu nggak yang aku sendiri ada gimana kan coba ada satu dua orang yang langsung otomatis tanya gitu nanti aduh bilang lagi nggak akan tanya. Jadi inisiatifnya belum langsung ya, adaptasi dulu di anak-anak. Iya betul. Kayaknya perlu sering-sering ketemu sama orang baru nih buat mereka ya. Itu orang baru itu kayak jadi challenge tersendiri juga buat teman-teman biar terbiasa, biar otomatis ketika dia tanya kemarin udah sempat ditanya juga teman-teman kalau misalkan ketemu sama Bunda Uli di jalan itu apa ya teman-teman tanya ya ada yang jawab
kabar ya. Terus kalau misalkan ada orang yang teman-teman aku nih kenapa? Ada yang jawab sembun. Terus kalau misalkan kita mau ngasih dialog, nah ada yang jawab apa bun? Kalau kita nggak tahu terus konsepnya mau bicara sama orang yang baru kenal, seperti kemarin juga ada guru ya semuanya contohnya biasanya bicaranya apa tapi bukan guru ya online tidak terus ada yang bilang apa namanya salah dulu gitu ada yang ribut jadi baru pertanyaan sekiranya mungkin harusnya itu kita jangan itu dari awal tuh gitu. Berarti kalau yang udah disampaikan anak-anak perlu ketemu dengan banyak orang ya. Kira-kira caranya gimana tuh biar ketemu sama orang baru gitu? Kalau misalkan dengan saya gitu ya, dimulai dari mungkin tetangga yang mungkin entah itu dia punya playground di rumahnya atau ya dia di luar rumah terus dia ketemu orang lewat nyapa entah itu dia sini assalamualaikum apa itu benar itu atau kalau misalnya dia belum punya kelas baru mau belajar mau berenang ya dia mungkin bisa tuh untuk berenang jadi karena memang biasanya ya teman-teman ilmu sosialnya ada berkaitannya dengan matematika juga oke berarti kira-kira apa ya tindak lanjutnya yang bisa dilakukan di kompetisi stimulasi ketemu banyak orang tadi tuh? Challenge ya, boleh pakai challenge ya. Kalau di sekolah kira-kira ada program nggak? Kalau di sekolah itu lebih pada kalau misalkan pagi-pagi gitu ya. Kalau misalnya terus sama guru, bisa untuk menyatakan buat gitu. Terus warga kita udah coba untuk berkenalan sama guru, warga sekolah dan sebagainya gitu. Itu sih buat kalau ini buat kita kan udah di dalam karena di dalam sekolah kita mau ke yang di luar sekolah. Berarti kita tetangga warga sekitar ya, kita mulai menyapa dengan mungkin pagi-pagi ya, seru juga itu ya keliling pagi-pagi assalamualaikum, perkenalkan aku gitu ya. Dan juga ada warga-warga sekitar itu yang keluar rumahnya ya itu ya minimal kenalan nama itu mereka coba tulis atau mereka coba ingat nanti kita bisa akan kita lihat biar juga ya baiklah keren itu idenya ya nanti kira-kira mulai kapan nih bisa mulai diterapkan yang tadi Bunda Uli sampaikan kaitannya dengan kemampuan komunikasi dan ketemu dengan banyak orang ya. Minggu depan itu kan ada kita mau menuju lagi ya. Sebelum kita kan ada kegiatan tuh mau mau coba keluar dulu ya dari warga sekolah itu. Jadi mungkin range-nya 2 minggu kali ya dari sekarang sampai home challenge. Oh iya. Boleh ya tadi gitu ya. Iya. Kalau yang Bunda Uli rancang kemarin di lesson plan-nya kurang lebih di sekitar 2 mingguan ya. Oke, baik. Nanti kita ngobrol lagi nih ya kalau udah ketemu terus udah dicoba yang kemarin gitu. Kira-kira respon anak-anak seperti apa dan bagaimana cara anak-anak berkomunikasi dengan orang baru gitu ya. Saya mau menunggu cerita dan Bunda Uli selanjutnya ya. Terima kasih Bunda Uli. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.